Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam ibadah wanita pada sore hari ini. Kami sungguh mengucap syukur pada sore hari ini karena Tuhan senantiasa mengasihi dan memelihara hidup kami. Hingga sampai saat ini Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan untuk membangun ibadah wanita. Itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang kasih Tuhan, marilah ibadah wanita pada sore hari ini kita awali. Mari kita minta pimpinan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan, kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus untuk mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang telah Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan kami, mulai dari pagi, siang, hingga sampai sore hari ini. Begitu besar ya Tuhan berkat-berkat yang telah kami terima dari Engkau, baik itu yang berupa kesehatan, kekuatan, maupun berkat-berkat yang lain, sehingga sampai sore hari ini Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang boleh kami rasakan bersama pada sore hari ini, sehingga kami boleh untuk membangun ibadah wanita. Walaupun sampai saat ini masih kami lakukan di rumah kita masing-masing atau dalam kelompok-kelompok kecil. Itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Dan itu tidak mengurangi semangat kami di dalam membangun ibadah. Dan kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, memimpin persekutuan saat ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Hanya kami serahkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu dari saudariku yang kasih Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 14. Kita pujikan bait 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Murlan. Namun sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita minta pimpinan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau senantiasa mengasihi dan memelihara hidup kami. Hingga sampai sore hari ini Tuhan, kami boleh untuk menyatukan hati, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan yang boleh kami rasakan. Tetapi kedatangan kami ini ya Bapa, tidaklah membawa kesucian hati kami, melainkan membawa setumpuk dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, pada sore hari ini kami mengakui dengan kerendahan hati kami. Kami mengakui akan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang telah kami perbuat.
baik itu yang kami lakukan terhadap keluarga kami, sesama kami, dan lebih-lebih kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuninya. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami layak untuk menerima firman-Mu. Dan siapkan Tuhan hati pikiran kami, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, dan berilah kami roh pengertian, sehingga kami boleh untuk mengerti akan sabda kebenaran firman-Mu. Dan kuduskanlah ruangan ini, jauhkanlah dari roh kegelapan, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan khidmat. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Murlan yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya Engkau urapi hati pikirannya dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada saat ini, kami para ibu-ibu siap untuk menerimanya. Hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, doa dan ucapan syukur kami naikkan. Haleluya. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali memakai 52. Kita pujikan bait yang ke-1. Sabda Salam Patunggilan. Selamat sore. Salam. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur pada sore hari ini karena kita masih dapat beribadah walaupun di keluarga masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil karena saat ini masih situasi pandemi. Saya berdoa dan berharap ibu-ibu semua dalam keadaan baik dan sehat karena kasih Tuhan terhadap kami anak-anak Tuhan, orang-orang percaya sungguh besar terhadap kita semua. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita patut bersyukur waktu yang baik yang Tuhan berikan untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Mari kita sore hari ini membuka Alkitab kita sebagai renungan kita pada ibadah sore hari ini. Renungan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Amsal. Amsal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi
orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, tidak pada berlagak orang benar, saya ulangi, tidak pada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan dalam hati, serta melakukan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada sore hari ini kita beri judul belajar menerima kritikan dengan bijak. Belajar menerima kritikan dengan bijak. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kritikan adalah sebuah bentuk penganalisaan dan pengevaluasian terhadap sesuatu. Tujuan kritik untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Kritik juga bisa dilaksanakan sebagai pertimbangan tanggapan atau pertimbangan dari baik atau buruknya sebuah karya atau pekerjaan yang kita lakukan. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada kritik yang membangun. Kritik selalu dilihat sebagai tindakan yang menyakitkan dan melukai perasaan orang lain. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya kritik bertujuan membongkar, merobohkan bangunan yang salah berdiri. Tindak lanjut dari kritiklah yang mendirikan kembali bangunan di atas dasar yang benar. Karena itu kritik tidak boleh dilakukan sembarangan. Sebelum melakukan kritik, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup. Pengetahuan yang cukup untuk sesuatu yang akan kita kritik, perilaku atau pendapat disampaikan secara efektif dengan memilih kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang yang dikritik. Dan harus disertai alasan, bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga tidak membuat yang dikritik sakit hati atau tersinggung. Demikian juga ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kritikan amsal bagi orang benar, menolong dia untuk mengevaluasi hidup dan memperhatikan atau memperbaiki diri kita. Sedangkan orang fasik perlu bertobat agar dapat dibangun sebagai orang benar. Prinsip amsal sejak permulaan adalah pilih hikmat dan tolak kebebalan. Oleh karena itu,
kritik Amsal dalam bacaan kita pada sore hari ini harus ditanggapi dengan serius dan dijadikan dasar untuk membangun ulang hidup kita. Melalui kritik Amsal, kita dapat belajar untuk mengenal diri sendiri agar dapat memperbaiki diri. Bila perlu dengan merobohkan bangunan kehidupan yang telah keliru berdiri. Kita juga perlu mengendalikan diri dan rendah hati untuk menerima kritikan tanpa bersikap reaktif. Apapun kritik itu sendiri memberi kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi diri dan mengizinkan Allah beroperasi memperbarui hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kritik memang tidak menyenangkan. Apalagi kalau disampaikan oleh orang yang bermaksud menjatuhkan kita. Atau disampaikan dengan cara kasar tanpa peduli perasaan orang lain. Atau mungkin bila kita menerima kritikan, kita mendapat kritikan yang kasar tanpa memperdulikan perasaan kita, tentu sangat menyakitkan bagi kita. Akan tetapi Tuhan dapat memakai kritik untuk membentuk kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar menerima kritikan yang positif demi perbaikan hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat nas kita pada sore hari ini, yaitu ayat yang keempat. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Mungkin ini juga satu kritikan dari bacaan kita, yaitu dari Amsal. Mungkin bagi ibu-ibu, mari kita renungan kita pada sore hari ini agar hidup kita semakin baik di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari ataupun di dalam kehidupan kita di keluarga kita masing-masing. Demikian firman Tuhan, biarlah menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang telah kami terima bersama pada sore hari ini. Kiranya dapatlah menjadikan pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kita akan mempersembahkan persembahan dengan memuji nama Tuhan, memakai pujian bersyukur. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah menerima firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah wanita ini. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kami. Mari kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur kami naikkan kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau telah pimpin dan sertai di dalam kami membangun ibadah wanita pada sore hari ini. Tuhan, Engkau juga telah berfirman kepada kami, kiranya firman-Mu dapatlah menjadikan kekuatan bagi iman percaya kami. Lebih-lebih Tuhan, mampukan kita untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sendiri yang senantiasa memimpin di dalam kami membangun ibadah ini. Tuhan, pada saat ini kami mau menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami berdoa buat gereja-gereja yang telah Engkau tanam di muka bumi. Terkhusus kami berdoa buat gereja-Mu yang ada di GKJW Jemaat Cangkring. Kami serahkan pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat Bapak Pendeta David Prastiawan, selaku Kepala Gembala kami. Kiranya Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati di dalam pelayanannya, sehingga semuanya dilakukan dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Sehingga program-program yang sudah direncanakan dapatlah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Begitu pula keluarga yang mendukungnya, kiranya Engkau berkati damai sejahtera. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat para penatua dan diakon selaku rekan kerja-Mu. Kiranya Engkau berikan kesehatan, kemampuan, dan kebijaksanaan di dalam menjalankan tugas pelayanannya, sehingga semuanya dilakukan dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab, sehingga semuanya itu juga merupakan sarana kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat warga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang tilik satu persatu dan Engkau berkati. Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati di dalam menjalankan pekerjaannya masing-masing. Sehingga berkat Tuhan senantiasa mengalir, sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat warga jemaat-Mu di sini. Kiranya Engkau berkati kesehatan, jauhkanlah dari sakit penyakit, dan lindungilah dari pandemi COVID-19, sehingga warga jemaat-Mu di sini senantiasa hidup damai sejahtera. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Engkau berkati kesehatan, kekuatan, dan penghiburan, sehingga di masa tuanya lebih mendekatkan diri kepada Engkau. Di masa tuanya lebih merasakan sukacita bersama anak cucu, lebih-lebih bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati di dalam menempuh studinya. Kiranya Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati kecerdasan, kepandaian, sehingga di dalam menempuh studinya dapat berjalan dengan lancar, sehingga kelak apa yang dicita-citakan dapatlah tercapai. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk para mudi-Mu yang ada di Jemaat Cangkring, yang pada saat ini sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati pasangan hidup yang sepadan dan yang seiman.
Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Kiranya Tuhan mau sucikan dan Tuhan mau berkati, sehingga persembahan ini dapatlah menjadikan sarana kemuliaan nama Tuhan. Begitu pula hamba-Mu yang telah mengelola persembahan, kiranya Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati roh takut akan Engkau, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok desa. Kiranya Engkau berikan kemampuan, kebijaksanaan, dan roh hikmat, sehingga dapat menjalankan tugas pemerintahannya dengan baik, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan, kami serahkan pula keadaan bangsa Indonesia yang sampai saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir dari bumi Indonesia. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa campur tangan, Tuhan sendiri yang akan memecahkannya, sehingga pandemi COVID-19 cepat berakhir dari bumi Indonesia. Begitu pula kami warga negara Indonesia, kiranya mampu mentaati protokol kesehatan, sehingga semuanya itu juga akan menekan penularan COVID-19. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang kena bencana alam. Kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan hati, sehingga di dalam hidupnya tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara-saudara kami. Tuhan akan senantiasa memberkati. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau jamah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dengan perantaraan obat yang diminumnya, dengan perantaraan dokter yang menanganinya, saudara-saudara kami mengalami kesembuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kami yang sejati. Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tuhan, pada saat ini kami juga mau mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa pimpin dan berkati. Hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, doa dan ucapan syukur yang jauh dari sempurna ini, sempurnanya hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Maros Wanita GKJW. Satuan
Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menerima berkat yang dari Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan memelihara dan memberikan kesejahteraan kepada kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, disilahkan duduk kembali, ibadah telah selesai. Tuhan memberkati.